warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, kembali lagi bersama saya di sini, Rifa Priyanti. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang guru di SMP Negeri 1 Kontani Seberang, yaitu Bapak Pendi. Mungkin langsung saja ya Pak, kita ke pertanyaannya. Ke pertanyaan pertama, yaitu mengenai apa saja yang Bapak persiapkan sebelum memulai proses belajar mengajar di kelas. Baik, terima kasih Rifa atas pertanyaannya. Yang pertama yaitu persiapan sebelum mengajar, kira-kira ya. Nah, biasanya kami sebagai seorang guru itu kalau sebelum mengajar itu kami akan mempelajari kurikulum dulu. Nah, misalnya Bapak kan mengajar bahasa Inggris, itu lihat dulu dalam kurikulum itu. Kalau masih kurikulum 2013 nanti kan ada standar kompetensi dasar, ya kan. Nah, itu dulu yang dipelajari. Nah, kemudian baru angsur-angsur membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, itu kan. Lengkap lah di dalamnya, itu ada indikator sampai ke materi pembelajarannya apa di situ. Kemudian ya apa saja lah berhubungan, yang jelas langkah-langkah persiapan itu harus dilaksanakan dulu. Mudah nanti mengajar. Oke, baik Pak. Kemudian pertanyaan kedua, yaitu apa langkah yang Bapak lakukan dalam menyusun dan mengembangkan satuan pengajaran? Nah, itu tadi, ya kan. Iya. Sebelum kita mengajar, kita kan harus mempersiapkan dulu apa-apa yang harus kita sampaikan nanti di dalam kelas. Nah, seperti itu. Pertama sekali yaitu sebelum kalau menyusun satuan pengajaran, atau biasa kita kenal sekarang RPP, itu kan. Kalau kurikulum baru udah belajar di mata kuliah. Nah, itu kan namanya modul ajar kalau sekarang. Nah, kalau ini yang udah terbiasa aja lah kan, RPP yang kurikulum sebelumnya. Itu kan kita harus mempelajari dulu, mempersiapkan dulu, misalnya rangkaian langkah-langkah yang paling penting itu langkah-langkah pembelajaran. Nanti waktu kita masuk kelas, kita persiapkan langkah-langkah sebelumnya, ditentukan dulu ini tujuan materi pembelajarannya apa, kemudian tujuan pembelajaran apa, kemudian ada indikatornya apa. Setelah dapat baru kita susun langkah-langkah pembelajarannya, termasuk juga misalnya kalau diperlukan nanti menyiapkan media pembelajaran. Nah, terakhir nanti juga udah disiapkan itu penilaiannya supaya mudah kita. Nah, itu mungkin. Oke, baik Pak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang Bapak lakukan untuk menciptakan pelajaran yang efektif dan efisien di kelas? Itu kebetulan, nah ini kan kebetulan kemarin Bapak kan mengikuti ini pendidikan guru penggerak. Ada kemarin 9 bulan. Nah, jadi sudah mulai agak berubah paradigma guru itu untuk mempersiapkan pembelajaran kepada siswa. Nah, hal pertama apa yang dilakukan, bahwa kita harus mempersiapkan pembelajaran itu harus dipersiapkan senyaman mungkin, sehingga bisa efektif dan efisien. Apa itu? Pertama itu kan siswa itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, gaya belajarnya itu berbeda-beda. Itu seorang guru harus memahami itu dulu. Kita tidak bisa menyamakan semua murid itu kita anggap sama, tidak bisa lagi sekarang. Kadang-kadang ada siswa yang mudah menangkap pembelajaran, ada yang tidak. Nah, itu harus kita bedakan sekarang, harus disesuaikan. Nah, lalu gimana caranya supaya bisa efektif dan efisien? Nah, metode pembelajarannya itu harus beragam. Nggak bisa sama kayak dulu. Nah, kayak Bapak Rifa dulu atau sekolah dulu kan sama semua kan. Mau yang pintar, mau yang menengah, mau yang rendah sama. Kalau sekarang harus berbeda. Nah, baru bisa dia efektif dan efisien. Nah, seperti itu kira-kira. Salah satu contoh metodenya gimana Pak? Kalau metode, kalau sekarang itu ya
Kalau sekarang itu disarankan untuk memakai pembelajaran berdiferensiasi namanya. Nah, mungkin ada juga kuliah diferensiasi itu seperti apa? Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita tak boleh menyamakan. Kita harus bisa membeda-bedakan. Kalau anak ini butuh bimbingan yang banyak. Kalau anak ini tidak perlu, sedikit aja dikasih, udah bisa. Nah, seperti itu metode sekarang. Baik Pak. Dan jangan lupa ada satu lagi itu. Setelah kita melakukan pembelajaran itu, jangan lupa harus ada umpan balik. Nah, umpan balik itu penting itu. Jadi kita tahu seberapa paham anak itu terhadap materi itu. Iya. Oke, baik Pak. Selanjutnya apa yang Bapak lakukan ketika siswa belum menguasai pelajaran secara menyeluruh? Nah, tuh kembali lagi kita kayak tadi, ya kan? Dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, kemudian kita laksanakan evaluasi, ya kan? Evaluasi itu macam-macam. Tertulis, ada yang lisan, ada yang melalui penilaian harian, dalam proses di situ kita akan tahu itu mana siswa yang sudah menguasai pelajaran, mana yang belum. Nah, biasanya yang belum ini itu kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi itu harus kita beri apa namanya itu semacam bantuan kepada anak tersebut. Kita beri bantuan semacam pembelajaran tambahan. Apa yang kita lakukan? Bisa saat kita sedang mengajar itu, ya kan? Nah, mengajar itu kita agak lama berdiskusi dengan anak-anak yang tadi itu yang belum menguasai itu, kita lama di situ. Dengan harapan mudah-mudahan juga bisa meningkatkan apa namanya kompetensi mereka di materi yang sedang dipelajari itu. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya terkait alat peraga nih Pak. Apakah Bapak menggunakan alat peraga dalam proses pengajaran? Betul. Jadi kebetulan di sekolah kita ini di ruang kelas itu kan tak ada listrik. Biasanya kalau guru-guru di tempat lain, di kota-kota, itu sekarang enak. Mereka alat peraganya pakai infocus, enak kan? Kalau kita sini tidak bisa. Jadi sesekali, tidak seluruh, tidak setiap masuk pakai alat peraga, tidak juga. Tapi ada materi-materi tertentu tuh harus pakai alat peraga. Nah, intinya kalau dalam belajar bahasa Inggris kita sesuaikan dengan materinya. Itu kebanyakan alat peraga untuk bahasa Inggris itu kebanyakan berupa gambar. Nah, Bapak sering itu gambar itu di print aja, di print besar-besar kan. Nah, atau bisa juga selembar itu nanti dibagikan kepada siswa. Nah, itu biasanya. Kemudian apa lagi? Tadi lagi alat peraga itu. Kemudian kegunaan apa tadi? Efektivitasnya. Nah, itu memang kalau kita mengajar itu hanya dari ngomong aja, kayak zaman dulu tuh kan, memang sulit siswa itu mengerti ya, sulit. Jadi dengan ada alat peraga, anak-anak itu seolah-olah melihat materi itu, seolah-olah melihat keadaan yang sebenarnya. Misalnya sedang mempelajari tentang makanan, minuman. Jadi betul-betul diperlihatkan makanan itu yang ini, mie goreng itu yang ini. Jadi dia bisa terbayang itunya kan. Nah, tidak melalui ceramah aja tidak bisa. Sudah melalui penelitian sering kita baca itu kan. Nah, itu kira-kira. Memang sangat berperan itu kalau alat peraga itu. Selanjutnya mengenai kesulitan dalam belajar nih Pak, apakah Bapak temui ada siswa yang menghadapi kesulitan belajar? Gimana cara Bapak menghadapi? Ya sering, banyak siswa yang kesulitan belajar. Nah itu apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Ini kalau pengalaman Bapak sendiri memang seperti tadi disampaikan, siswa itu memang harus dilakukan pendekatan. Nah gitu, pendekatan dan kita beri dukungan tambahan. Nah, dengan cara gimana? Kita harus bertanya kepada siswa tentang kenapa. Nah, itu kan kenapa dia sampai sulit memahami misalnya materi tentang ini, ya kan? Tentang binatang dalam bahasa Inggris. Kenapa dia sampai sulit memahami itu? Kita dengarkan dulu. Jadi kalau guru sekarang itu harus menjadi pendengar yang baik. Nah, beda
Ya dengan guru dulu, ya kan? Muridnya suruh dengar aja. Iya. Oh sekarang harus diubah paradigma itu. Guru itu harus sebagai pendengar yang baik. Nah harus ada menanamkan rasa empati, apa namanya itu? Empati kepada siswa itu. Jangan lupa juga bahwa apa namanya itu kalau berkomunikasi dengan siswa itu harus berkomunikasi secara terbuka. Kita harus menyetarakan menyetarakan apa kita dengan siswa itu harus diusahakan setara supaya siswa itu bisa terbuka terbuka kepada kita sehingga dia nyaman dia mau bertanya kepada kita itu. Nah, tidak ada rasa takut. Seperti itu. Kalau ada kesulitan memang harus seperti itu. Selanjutnya mengenai kendala dalam penilaian, apakah Bapak ada mengalami kendala dalam penilaian atau evaluasi yang Bapak berikan tersebut? Jadi apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kalau kesulitan dalam penilaian memang ada beberapa kesulitan atau salah satu contoh lah misalnya dalam evaluasi itu memastikan bahwa nilai itu adil dan objektif. Ini paling susah nih kalau sebagai guru itu harus adil dan objektif. Jangan sampai ada pula yang mempertanyakan kok si Anu itu dia itu nilainya bisa segitu. Nah itu susah itu sebenarnya. Nah untuk mengatasi hal ini setiap kita memberi penilaian, misalnya kita buat soal, ya kan? Soal itu harus dilengkapi dengan rubrik penilaian. Nah, jadi kita jelas bahwa yang dinilai itu ini, itu udah ada. Nah, ada rubriknya. Kalau nomor 1 itu siswa menjawab seperti ini, nilainya 1. Kalau menjawabnya seperti ini, nilainya 2. Jelas di situ. Nggak bisa lagi orang protes. Nah, itu sehingga dia bisa adil dan objektif. Jadi memang sulit itu untuk melaksanakan itu. Nah, kemudian juga waktu penilaian itu jangan hanya diambil pada saat penilaian akhir. Ya, UAS saja itu aja diambil nilai dah. Kenapa? Karena kadang-kadang ada siswa itu nilai akhirnya di ujian itu rendah. Padahal sebenarnya dalam proses pembelajaran sehari-hari dia bagus. Kebetulan aja waktu ujian itu UAS itu dia rendah kan. Nah sehingga kalau sekarang itu penilaian proses itu harus lebih tinggi bobotnya daripada ujian akhir itu. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan tentang apa yang Bapak lakukan ketika berhalangan dalam menjalankan tugas mengajar? Bisa hadir. Ya, Bapak kan sering ini apalagi di sini sebagai wakil kepala sekolah, ya kan. Dulu pernah juga sebagai bendahara sekolah, sering keluar, gitu kan. Nah, memang sering itu terjadi pas kita ada keperluan mendadak, sehingga murid-murid kita tinggal. Nah, itu untuk mengatasinya agar siswa kita itu tetap bisa belajar, itu salah satunya bisa juga pertama yaitu kita bisa cari guru pengganti. Cuman kan sulit itu untuk bahasa Inggris itu sulit cari guru pengganti. Nah sehingga ada caranya, kan di sekolah itu ada guru piket. Nanti kita siapkan lembar kerja. Nah itu LKPD khusus untuk LKPD itu mudah sekarang, di buku paket pun ada itu. Tinggal kita lihat aja halaman berapa ada itu. Nah tinggal kita pesan minta kepada kepada guru piket. Nah, tolong nanti saya mau ke kabupaten, tolong nanti ini ada LKPD untuk siswa kelas 81 misalnya, tolong dibagikan dan setelah selesaikan nanti dikumpulkan. Jadi dengan meninggalkan tugas kepada siswa. Baik Pak, selanjutnya itu mengenai apa usaha yang Bapak lakukan untuk mendisiplinkan siswa? Untuk mendisiplinkan siswa ya. Iya. Kalau zaman sekarang ini agak berbeda dengan anak-anak zaman dulu, karena Bapak kan ngajar udah lama, udah 24 tahun. Jadi udah menemui bermacam-macam generasi, bermacam-macam karakter. Nah, untuk anak-anak sekarang itu tidak bisa lagi diberlakukan
seperti dulu kalau dulu kan dengan kekerasan, anak tuh patuh. Nah, kalau anak sekarang nggak bisa, anak sekarang dia sudah melek teknologi, pola pikirnya udah berubah. Kalau anak dulu takut itu digertak itu, kalau sekarang nggak lagi. Sekarang justru harus sebaliknya, untuk mendisiplinkan siswa itu harus kita bangun lingkungannya itu positif. Nah, lingkungannya itu positif, artinya positif itu membuat mereka nyaman. Nah, harus seperti itu. Walaupun di sini sekolah kita ini belum begitu maksimal metode ini. Cuman kalau sebaiknya seharusnya dia lingkungan itu harus nyaman. Kalau siswa itu nyaman, dia itu akan dengan sendirinya dia akan mendisiplinkan dirinya itu karena dia nyaman. Misalnya kan kita berada di sebuah ruangan, kamar lah misalnya. Kalau kamar kita nyaman itu kita betah di situ, dan kita akan berusaha menjaga kebersihannya, menjaga semuanya. Tapi kalau kamar kita tak nyaman, serak, makin banyak sampah, makin serak situ kan. Nah, itu contohnya. Kemudian juga berkomunikasi, ya kan. Kita kalau sekarang ada namanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi dari awal mengajar itu guru harus membuat kesepakatan dengan siswa. Kesepakatan itu harus berasal dari mereka sendiri. Nah, misalnya kalau terlambat gimana, kita harus dari siswa itu konsekuensinya, sanksinya. Nah, boleh hanya kita saja menentukan, nggak boleh kalau sekarang, harus minta pendapat siswa. Sehingga kalau mereka melanggar, mereka sendiri melanggar janji mereka. Nah, itu akan lebih efektif. Nah, walaupun sekarang masih angsur-angsur ini, masih berjalan. Nah, jadi guru dengan siswa itu dia siswa itu tidak menjalankan disiplin itu bukan takut karena gurunya, bukan takut kepada gurunya, tapi karena dia telah membuat kesepakatan yang dibuatnya sendiri. Ya, sehingga hubungan guru dengan siswa itu baik, harus baik. Kalau enggak, itu yang membuat anak-anak itu dia melawan kita itu kan. Kalau untuk disiplinkan sekarang. Baik Pak, selanjutnya mengenai kritik dari siswa nih. Apakah Bapak ada pernah mendapatkan kritik dari siswa seperti kayak dalam kritikan dalam cara mengajar gitu Pak? Betul, itu ada juga. Siswa kita ini kan bermacam-macam. Ada yang dalam kelas itu diam aja, mau paham, mau tak paham diam. Ada juga siswa itu dia berpikirnya cepat, ya kan? Nah, kadang dia lihat gurunya itu ngajar itu dia agak bosan karena dia berpikirnya cepat. Nah, kadang dia muncul secara tak sadar, ya kan, mengkritik kita tentang cara kita ngajar. Nah, kalau guru-guru dulu itu marah biasanya. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Seperti Bapak sampaikan di awal tadi, zaman sekarang guru itu harus bisa menjadi pendengar aktif, namanya istilahnya. Pendengar aktif, pendengar baik. Nah, jadi ada kritikan, masukan dari murid-murid kita itu. Pertama yang harus kita lakukan apa? Kita harus tetap tenang. Nah, ya kan, tenang dan terbuka. Kita dengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh siswa itu. Kita hargai keberanian dia itu. Nah, kita hargai keberaniannya. Kemudian kita coba memahami cara pandang mereka itu dalam memberi masukan. Nah, jangan lupa kalau ada yang mengkritik, kita justru harus berterima kasih. Nah, itu yang paling penting itu. Jadi murid itu senang dia, ya kan? Senang dia, suka dia mengkritik itu, senang dia kritikannya itu dihargai. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya mengenai bagaimana Bapak menyikapi perbedaan pendapat ketika berhubungan dengan salah seorang guru di sini atau dengan orang lain gitu. Nah, itu hampir sama dengan ini tadi, dengan murid tadi. Itu berlaku itu. Kita harus tenang, ya kan? Menghormati pandangan orang lain. Jadi walaupun kita berbeda pendapat, ya kan? Justru kan kalau pendapat itu sama semua, itu tidak ada kemajuan. Nah, justru karena ada perbedaan pendapat itulah kita
bisa mendapatkan pengalaman yang baru yang mungkin selama ini tidak kita pikirkan, karena setiap orang itu kalau ada sesuatu hal, sesuatu permasalahan, itu setiap orang tuh pasti punya pandangan yang berbeda-beda, punya sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi kita harus mendengarkan, kita harus terbuka terhadap perbedaan pendapat itu. Nah, tapi juga di akhirnya itu kita harus bisa mencari titik persamaannya sehingga muncul solusi, muncul kesepahaman gitu ya, kesepakatan yang kesepakatan dan kesepemahaman tadi itu harus saling menguntungkan. Nah, kadang-kadang kan enggak, ini ada perbedaan pendapat, hanya pendapat orang ini aja yang karena sesuai dengan kita, pendapat orang itu aja yang kita ambil, sehingga tidak menguntungkan seluruhan. Dia itu kuncinya, itu perbedaan pendapat itu justru harus dihadapi dengan dengan terbuka, sehingga kalau kita menghargai pendapat orang itu akan bisa menjaga dia kan. Menghargai pendapat itu kan jadi kunci untuk membangun hubungan baik dengan orang lain itu. Jadi yang mentang-mentang berbeda pendapat justru tak baik. Nah, jadi sekarang harus dibalik paradigma cara pandang seperti itu. Terkait komunikasi tadi udah siap ya Pak? Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu bagaimana bentuk kerjasama Bapak sebagai guru dan sebagai wakil kepala sekolah dengan kepala sekolah, orang tua siswa atau teman sejawat Bapak di sekolah? Kerjasama dengan guru, sekolah, pokoknya rekan-rekan warga sekolah namanya itu. Sekarang warga sekolah. Kalau kita, karena kita ini dalam suatu komunitas namanya ini, dalam komunitas itu kita memang tak bisa sendirian bekerja. Kita sangat membutuhkan orang lain. Nah, itu pasti itu warga sekolah itu mulai dari kepala sekolah, guru, rekan sejawat ini, orang tua, bahkan murid juga itu kan, itu warga sekolah. Nah, harus kita bangun itu hubungan yang saling mendukung dan saling mendukung, saling menghormati, ya kan, baik dengan kepala sekolah, dengan guru, sehingga kita nanti bentuk kerjasamanya itu berupa sumbangan-sumbangan ide. Jadi kadang-kadang kan dalam ada suatu permasalahan itu kan sering ada rapat-rapat, kan? Nah, jadi kita bentuk kerjasamanya seperti itu, kita memberikan ide kepada kepala sekolah, ide kepada rekan-rekan, sehingga dalam satu permasalahan itu bisa kita selesaikan bersama, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang sama. Nah, itu. Jadi kalau orang tua, kalau zaman sekarang ini orang tua itu harus kita anggap sebagai mitra. Karena kenapa? Karena pendidikan itu tidak akan bisa berhasil hanya oleh guru saja, tidak bisa. Dia harus didukung oleh orang tua. Makanya kalau dalam kurikulum baru ini itu sebenarnya perkumpulan orang tua, kalau sering istilahnya itu paguyuban, itu harus diaktifkan kalau sekarang. Sehingga kadang banyak hal-hal yang terlewatkan oleh guru tentang anak-anak itu, itu bisa kita dapatkan dari pemikiran-pemikiran orang tua, seperti itu. Sehingga banyak sebenarnya bantuan-bantuan dan dukungan yang kita dapatkan dari orang tua itu. Sehingga kerjasama dengan semua pihak itu akan menciptakan lingkungan pendidikan itu yang baik. Bisa kita dari kita aja nggak bisa. Oke Pak, selanjutnya mungkin mengenai menciptakan suasana sekolah itu sudah tadi ya Pak, sudah dijelaskan juga. Selanjutnya peran Bapak sebagai guru, mungkin bisa dijelaskan Pak peran Bapak sebagai guru di lingkungan masyarakat. Oh, di lingkungan masyarakat, ya betul. Jadi kita sebagai guru ini
selain kita bertugas di sekolah, kita juga bersosialisasi dengan masyarakat, ya kan? Tidak bisa kita hindari itu. Kita peran kita itu bukan hanya di kelas, tapi juga meluas ke lingkungan masyarakat. Nah, di masyarakat itu kalau seorang guru itu tuh diharapkan bisa sebagai agen perubahan, istilahnya sekarang, agen perubahan. IPA istilah bahasa Inggrisnya itu. Agent of change ya, betul, agen perubahan. Kalau dalam kurikulum baru ada namanya pemimpin pembelajaran gitu. Nah, seorang guru itu harus bisa memberikan kontribusi yang positif di lingkungan masyarakat. Nah, harus bisa. Jadi guru itu sering dibilang diguru dan ditiru, ya kan? Jadi di lingkungan masyarakat itu kita harus berpartisipasi aktif dalam bermacam-macam kegiatan di masyarakat itu, apapun itu, ada apa namanya, gotong royong, ada melaksanakan suatu kegiatan. Nah, itu harus kita aktif juga di situ, sehingga apa namanya, diri kita itu betul-betul dianggap guru oleh orang. Dan kita juga bisa memahami, menghargai orang lain. Kalau kita jarang ikut kegiatan di masyarakat, nah, kita susah itu untuk menghargai keberagaman masyarakat. Itu kan beragam. Nah, itu salah satu caranya. Juga itu kan tanggung jawab sosial bagi kita sebagai seorang guru. Baik, selanjutnya pertanyaannya mengenai apakah Bapak mengajar sesuai dengan background pendidikan Bapak yang Bapak kuasai gitu Pak? Ya, betul. Bapak adalah sarjana bahasa Inggris, ya kan? Nah, kebetulan di sekolah ini juga mengajar bahasa Inggris. Nah, jadi sesuai dengan latar belakang. Nah, jadi apa namanya? Ya cocok, pas, apa namanya? Sesuai dengan latar belakang pendidikan. Ya. Baik Pak, selanjutnya mengenai perbedaan individu nih Pak. Bagaimana sikap Bapak menghadapi perbedaan individu dari siswa yang memiliki tingkat IQ-nya yang berbeda gitu Pak? Bagaimana bentuk bimbingan yang Bapak lakukan terhadap mereka? Nah, betul. Di awal tadi juga sudah ada Bapak sampaikan tadi bahwa untuk pembelajaran dalam era sekarang itu ada istilahnya, kita sekarang itu harus bukan mengajar lagi istilahnya, tapi menuntun sesuai dengan yang Bapak pelajari di pendidikan guru penggerak. Itu guru itu tugasnya itu menuntun apa? Menuntun siswa itu supaya dia bisa bermanfaat baik di lingkungan, baik bagi untuk dirinya sendiri maupun lingkungan masyarakat. Menuntun itu dalam bentuk apa? Yaitu menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa maksudnya itu? Bahwa guru itu harus bisa menuntun siswa itu melihat dari tingkat, misalnya tingkat kesiapan belajarnya, dari cara gaya belajarnya, termasuk IQ-nya itu. Nah, jadi harus kita terapkan sekarang apa yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi diferensiasi itu kan berasal dari kata difference, artinya berbeda. Jadi kita mengajar siswa itu tidak bisa disamakan. Anak yang ber-IQ tinggi, IQ rendah tidak boleh disamakan. Kalau disamakan itu tidak adil, dia. Di adil itu kan bukan harus sama, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau anak ini karena IQ-nya rendah, dia butuh bantuan yang lebih. Anak ini IQ-nya tinggi, dia butuh materi pembelajaran yang harus lebih tinggi, gitu. Nah, jadi dari segi konten ada namanya pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan 3 hal. Ada namanya kita membedakan pembelajaran itu berdasarkan proses belajarnya. Nah, kan proses pembelajaran itu dibedakan dalam satu kelas itu. Kemudian berdasarkan konten isinya itu. Misalnya kita ngasih tugas, kita kasih kelompok-kelompok ini yang IQ-nya agak rendah ini tugasnya itu agak mudah dikasih. Nah, yang IQ-nya tinggi itu materi belajarnya dengan tingkat kesulitannya agak lebih tinggi. Nah, karena kalau dikasih yang mudah, anaknya enteng aja sama dia ini, 5 menit selesai. Nah, harus kasih yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi
intinya yaitu kita menerapkan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, disesuaikan dengan tingkat kesulitannya harus berbeda, strategi belajarnya harus berbeda, memberi bimbingannya pun harus berbeda. Gitu. Baik Pak, selanjutnya pertanyaannya mengenai apa pertimbangan Bapak dalam memilih dan menentukan materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa? Itu kalau sebagai seorang guru untuk memilih dan menentukan materi itu kita melihat kepada kalau yang udah dilakukan bertahun-tahun itu kan kurikulum 2013 kita harus merujuk pertama yaitu kepada kurikulum dulu. Pada kurikulum itu kalau kurikulum 2013 kemarin itu sudah materinya itu sudah ada tertera di daftar kompetensi dasarnya itu sudah ada, misalnya bahasa Inggris, memahami dan menerapkan, pokoknya udah ada materinya itu tentang misalnya tentang teks berbentuk deskriptif, udah ada di situ. Nah, kalau kurikulum sekarang itu udah ada, yang ada hanya capaian pembelajaran namanya. Nah, gurulah yang menentukan itu. Tapi berdasarkan capaian pembelajaran tadi juga. Jadi intinya materi pembelajaran itu kita pilih, itu kita lihat pada kurikulum yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Kemudian juga materi itu harus sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Misalnya dalam bahasa Inggris kita mempelajari tentang makanan. Nah, jadi contoh-contoh kayak kita media pembelajaran, contoh-contoh makanan. Jadi jangan kita kasih misalnya spaghetti. Nah, tahu anak-anak sini kan. Jadi kita contohkan rujak, misalnya kan, apalagi bakso. Nah itu, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Jadi materinya itu harus relevan, ya kan, dengan keadaan siswa. Makanya itu tadi mengajar sekarang harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan alamnya, sesuai dengan zamannya. Nah, seperti itu. Jadi Pak, di SMP 1 Kota Raja ini menerapkan kurikulum merdeka ya? Kelas 7-nya udah kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka sekarang ini ada 3 macam yang tingkatannya. Ada namanya mandiri belajar. Mandiri belajar itu kita masih pakai kurikulum mandiri belajar, masih pakai kurikulum lama. Nah, kalau kita sekolah ini namanya mandiri berubah. Mandiri berubah ini kita sudah kalau mandiri belajar kita pakai kurikulum lama, tapi pembelajarannya, proses pembelajarannya angsur-angsur dipakai kurikulum baru. Nah, kalau sekolah ini yang nomor 2 mandiri berubah namanya, kurikulumnya udah baru, cuman masih diterapkan sebagian. Jadi mulai berubah lah sedikit. Nah, yang terbaik itu sebenarnya mandiri berbagi, itu udah full itu diterapkan. Jadi kita masih di tengah-tengah. Baik Pak, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak dalam proses wawancara kita kali ini mengenai apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan? Jika pernah, untuk apa Bapak mengikuti pelatihan tersebut? Pelatihan nih yang terbaru. Pelatihan Bapak banyak mengikuti itu. Yang terbaru ini ikut pendidikan guru penggerak. Tahu guru penggerak? Kalau zaman kami dulu Bapak angkatan 3 dulu, sekarang udah angkatan 9. Bapak angkatan 3 dulu dimulai Juli 2021, selesai Agustus 2022, hampir setahun jadinya. Nah, pendidikan guru penggerak. Pakai UMS setiap hari belajarnya, kayak kuliah, udah selesai kemarin. Nah, kenapa ikuti itu? Nah, karena ini kan kita sekarang ada kurikulum baru. Belum lagi waktu itu. Kita lihat zaman ini udah berubah. Ya, sementara ilmu kita masih ilmu jadul kan. Jadi kita ingin juga itu, udah Bapak ingin juga untuk mengupdate pengetahuan itu. Walaupun udah berumur, ya kan, kelihatannya dia masih muda, udah 50 tahun ya, 50 tahun. Kalau sekarang mau daftar guru penggerak bisa lagi 50 tahun. Kalau dulu masih bisa. Nah, itu saya tinggal tua ya kan. Jadi
boleh, mentang kita udah tua, ilmunya ilmu tua juga. Nah, juga kita harus, kalau istilah dan sekarang itu untuk pengembangan diri namanya, mengembangkan diri sendiri, sehingga kita itu tidak tertinggal dari apa namanya perkembangan zaman ini. Nah, demikian. Nanti kan di luar sana orang sudah melakukan sesuatu yang baru. Nah, sementara kita masih juga melakukan sesuatu yang lama-lama juga. Kayak handphone kan, orang sudah menyebarkan informasi udah pakai TikTok, udah pakai jualan aja contohnya kan. Orang udah jualan di Instagram, di TikTok, di Facebook, kita masih juga jualannya pakai SMS, mana bisa kan? Nah, seperti itu kira-kira. Untuk pengembangan diri itulah secara khususnya itulah untuk pengembangan diri supaya tak tertinggal. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan wawancara kita kali ini. Kalau mau yang lain masih banyak pelatihan yang lain. Kalau sekarang banyak webinar. Nah, webinar mulai webinar kan seminar pelatihan berbasis web itu kan melalui Zoom meeting, Google Meet. Itu tahun ini aja Bapak sudah mengikuti 8 dan punya 8 sertifikat webinar. Webinar yang 4 hari itu. Tahun ini aja, kemarin ini sebelum lebaran kemarin. Nah, setelah udah 8 itu sertifikat webinar. Setelah lebaran kemarin ikut lagi menjadi pengajar praktik atau pengajar praktik. Apa tuh Pak? Kalau kita ikut guru penggerak, kayak Bapak guru penggerak kita itu ada pendamping kita yang membimbing kita, namanya pengajar praktik. Nah, Bapak ikut kemarin, udah lulus. Itu setelah lebaran 15 hari kemarin itu. Nah, bagus juga materinya untuk meningkatkan diri kita. Jadi besok setelah dilaksanakan program guru penggerak angkatan 9, nah itu Bapak termasuk salah satu pembimbing mereka. Besok satu orang pengajar praktik itu akan membimbing 5 guru penggerak. Nah, itu yang terakhir kemarin. Ini memang sekarang nih tidak bisa, nanti besok Ripa jadi guru kan, tidak bisa kita mengandalkan ilmu kita di kampus saja, tidak bisa. Mengandalkan ilmu pengalaman kita di lapangan aja tidak bisa. Kita harus perlu masukan dari lain, itu harus banyak kita, harus banyak. Contoh dulu pakai mesin tik, sempat Bapak tak belajar laptop mana bisa sekarang. Ya kan? Masih mesin tik juga, itu kira-kira. Mungkin ada satu pertanyaan nih Pak yang mungkin agak keluar dari topik wawancara. Itu baru-baru ini kan Menteri Pendidikan mengeluarkan suatu kayak keputusan gitu kan Pak, marketplace untuk guru gitu. Ada Bapak pernah dengar info? Pernah dengar, cuma belum begitu paham isinya apa itu. Itu katanya kalau misalnya kita misal dari RIPA gitu kan Pak, tamat dari sekolah, itu yang dulunya kan kita bisa melamar kerja ke sekolah-sekolah gitu kan Pak, diterima. Nah, tapi dengan adanya marketplace ini kita bisa melamar, tapi sekolah tuh mengambil siapa yang berhak untuk mengajar di sekolah ini gitu Pak, kayak check out Shopee gitu. Nah, gitu Pak. Memang udah pernah baca kemarin itu, baru beberapa hari yang lalu itu, ya kan, ada komen-komen di atas itu. Ini karena Pak Menteri ini dia dia kan yang punya ojol, itu kan, jadi itu teori itu yang dipakai oleh dia. Kalau menurut apa bagus itu. Jadi setiap guru mahasiswa yang baru tamat yang itu dia masih punya banyak kesempatan, ya kan, banyak kesempatan. Sekarang kan itu yang susah itu, banyak sekolah yang tak bisa menerima guru lagi. Nah, kalau sekarang itu dasar menerimanya itu apa yang tak tahu kayak mana itu sekarang itu katanya ada juga kalau misalnya di sistemnya kayak gitu, mungkin misalnya ada bapaknya guru di sekolah itu, mungkin yang diambil ya kerabatnya aja, mungkin katanya Pak gitu, yang terdekat, jadi bisa orang tuh sekolah di situ, ngajar situ katanya. Jadi sekolahnya tuh mengambil calon gurunya gitu Pak, nggak langsung terima gitu. Mungkin ini
di awalnya mungkin seperti itu, tapi pasti nanti waktu penerapannya pasti ada aturannya, pasti Iya. ada itu. Tak bisa juga yang kayak itu bapaknya ngajar situ, pasti Iya. anaknya diambil, pasti ada kriteria, ya kan. Sama kayak awal-awal guru penggerak ini dicanangkan, itu banyak orang protes dulu. Pasti yang ikut nih guru-guru yang di kota-kota ini katanya, ya kan. Pasti guru-guru, kenapa? Karena ini program guru penggerak, ya kan, dari Kemendikbud, lingkupnya itu kan lingkup nasional. Tidak akan mungkin model orang guru-guru di kampung-kampung bisa ikut. Itu dulu itu. Nah, buktinya sekarang guru penggerak itu mulai dari rekrutmennya itu melalui SIM PKB. Ya, guru dari manapun bisa, kecuali guru yang tak ada sinyal, itu yang susah. Nah, sekarang pun udah dibuat program untuk guru yang tak bersinyal, itu untuk angkatan 10. Ini kalau tidak salah Bapak, angkatan 10 ini khusus daerah Papua. Jadi mereka bukan daring, luring. Nah, 2,5 bulan luring, tatap muka langsung. Jadi sekolah penggerak, pernah juga dengar kan? Sekolah penggerak, kebetulan SMP 2 kita itu sekolah penggerak itu. Nah, sekolah penggerak, mereka mengikuti program khusus, ada dananya, ada, bagus lah. Nah, dulunya kan gitu juga, pasti sekolah penggerak ini untuk sekolah-sekolah yang di kota aja yang bagus-bagus. Buktinya sekolah kita di kampung bisa ikut dengan syarat sekolah-sekolahnya mendaftar ikut, banyak seleksinya sama dengan guru penggerak kami ini. Kan mengisi esai, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, banyak situ macam-macam. Nah, kalau sesuai kriterianya diterima. Nah, jadi Bapak yakin untuk penerimaan guru seperti tadi itu pasti dia ada ditentukan kriteria. Tak mungkin sembarangan saja, tak mungkin. Nah, kita lihat perkembangannya kan. Iya. Mungkin udah ya Pak pertanyaannya. Baik, demikianlah wawancara kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak sudah meluangkan waktunya. Mungkin saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Sudah Pak.